Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Fitri Novita Anjasari. Di sini saya akan mereview sebuah arsip dari majalah Liberty keluaran tahun 1994. Topik yang akan saya review adalah kamar khusus Ratu Kidul di hotel-hotel mewah. Yang pertama, The Grand Bali Beach, hotel bertaraf internasional di Denpasar, Bali, ternyata memiliki 2 buah kamar yang dikeramatkan. 2 kamar suci tersebut diperuntukkan khusus untuk makhluk halus. Kamar itu dipergunakan sebagai penghormatan kepada Ratu Pantai Selatan yang lazim disebut Nyai Roro Kidul. Pada awalnya kamar 327 dan 2401 fungsinya sama saja dengan kamar-kamar lain di The Grand Bali Beach ini. Kedua kamar itu juga disewakan kepada tamu-tamu, tetapi pada tahun 1993, tepatnya setelah peristiwa kebakaran yang menghabiskan hotel berbintang itu, kedua kamar tersebut tidak lagi disewakan kepada tamu-tamu. Kamar 327 dan 2401 tersebut dibiarkan dalam keadaan kosong dan tidak disewakan untuk tamu karena tidak sembarang orang boleh masuk ke sana. Dengan warnanya yang serba hijau, Countach 2401 terasa seram dan angker. Seluruh furniture di ruangan tersebut dilapisi kain hijau dan dinding teras Countach tersebut terpasang lukisan wanita cantik berpakaian keraton mengendarai kereta kencana yang berjalan di atas laut. Konon wanita itu adalah Nyai Roro Kidul, penguasa tunggal Laut Selatan, atau disebut juga dengan nama Raden Ayu Sawiji Sekaring Jagat. Menurut Mangku Wiryo, seorang pegawai di hotel tersebut, sebenarnya sudah sejak tahun 1990 kamar 2401 dan 327 itu diminta oleh Ratu Kidul sebagai tempat peristirahatan apabila sedang singgah di Bali. Dan Mangku Wiryo tersebut juga sebelumnya sudah mendapatkan wangsit yang diberikan waktu selama 42 hari untuk mendapatkan kamar 2401 dan 327. Dan peringatan Ratu Kidul itu menjadi kenyataan pada tanggal 20 Januari 1993. Hotel berbintang 5 dan memiliki 350 kamar itu pun habis dilahap si jago merah. Api merambat begitu cepat dan dalam waktu kurang lebih 3 jam gedung berlantai 10 itu pun habis terbakar. Seluruh ruangan terbakar habis kecuali kamar 327, kamar yang diinginkan Ratu untuk abdi setianya. Kamar nomor 327 selamat dari amukan si jago merah. Sama sekali tak tersentuh api dan aman-aman saja, walau dinding dan seluruh furniture berwarna agak kehitaman, tetapi tidak hancur seperti kamar lainnya. Keajaiban alam itu oleh beberapa kalangan dikaitkan dengan kehadiran Ratu Pantai Selatan. Namun para ahli mengatakan bahwa kamar 327 tersebut selamat dari amukan api
api sebab di dalam kamar tersebut terdapat pipa air pam yang bocor sehingga membanjiri seluruh isi kamar tersebut. Setiap harinya di dalam kamar 327 dan 2401 selalu disediakan makanan sebagai persembahan atau sesajen Ratu Kidul. Di atas tempat tidur kamar 2401 diletakkan kain panjang, selendang, serta peralatan busana wanita yang semuanya berwarna hijau. Sedangkan di kamar 327 yang berisi 2 buah tempat tidur, salah satu tempat tidurnya diletakkan tongkat, kopiah, sajadah, serta seperangkat busana pria yang dipersembahkan kepada abdi setia ratu. Sedangkan di tempat satunya lagi diletakkan busana Nyai Roro Kidul. Di tempat itu pula terdapat secari kertas yang bertuliskan bahasa Sanskerta. Kesan angker memang terasa begitu memasuki kedua kamar tersebut. Di kamar 2401 yang digunakan Nyai Roro Kidul sering dikunjungi wisman atau wisatawan mancanegara maupun Wisnu atau wisatawan Nusantara. Umumnya tujuan mereka guna memohon berkah agar usahanya lancar. Mengunjung datang pada Kamis malam Jumat karena menurut Mangkuwiryo hari terbaik adalah pada malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Yang kedua, The Queen of Swords. Mendengar nama hotel ini, bayangan orang akan tertuju pada penguasa tunggal Laut Selatan. The Queen of the South artinya ya Ratu Kidul. Tak salah bila kemudian orang kebanyakan mengaitkan hotel tersebut dengan Kanjeng Ratu Kidul. Hotel The Queen of the South tepatnya dibangun di atas bukit Paranggedok, termasuk wilayah wisata Parangtritis Yogyakarta. Hanya saja secara geografis berada di wilayah Kelurahan Girijati, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Hotel berbintang 3 ini sengaja diberi nama The Queen of the South karena di samping menjual mitos, pembangunan hotel itu tidak lepas dari mitos tentang Ratu Kidul itu sendiri. Konon, menurut penduduk setempat, sebelum hotel berbintang 3 itu berdiri, di sana di hari-hari tertentu terdengar suara riuh seperti pasar di batu tersebut. Mereka percaya bahwa suara itu berasal dari lelembut yang sedang berbelanja di sana. Believe it or not, The Queen of the South mulai beroperasi sejak 1,5 tahun silam dengan jumlah kamar 40. Tingkat huniannya mencapai 100%. Mengingat banyaknya tamu, pihak pengelola hotel masih terus berupaya menambah jumlah kamar baru. Keyakinan bahwa hotel tersebut merupakan bagian dari Kerajaan Laut Selatan ternyata bukan datang dari paranormal saja, tapi juga dari Sunan Pakubuwono sendiri. Irwanto mengatakan bahwa apa yang dikatakan Kanjeng Sunan dan paranormal itu benar. Ia sendiri mengaku pernah mengalami kejadian yang aneh. Katanya ia pernah melihat seekor naga besar dengan mahkota di kepalanya. Katanya saat itu ia baru saja pulang dari kota Jogja. Ketika akan masuk kamar pribadinya, di depan pintu ia melihat binatang yang digambarkannya berbentuk ular besar dengan kepala seorang putri cantik. Kejadian lain,
Irwanto mengaku pernah mendapat cerita dari seorang turis asal Jerman yang melihat wanita cantik di kamar nomor 20. Selain melihat wajah yang cantik, dia juga mendengar suara derap kaki kuda dan gemertaknya roda-roda kereta. Yang ketiga, Samudra Beach Hotel Jawa Barat disediakan juga kamar khusus untuk Nyai Roro Kidul. Kamar yang sediakan kamar nomor 308. Orang-orang besar seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Bung Karno pernah semedi di kamar itu. Karena hal ini merupakan kepercayaan, jadi sulit juga untuk menjelaskan dengan akal. Menurut Ratno Timur, untuk menjumpai Nyi Roro Kidul bagi yang sudah mendalami ilmu-ilmu supranatural banyak cara. Kendati demikian, ia juga menghormati orang yang tidak percaya bahwa Nyai Roro Kidul bisa ditemui di kamar 308 itu. Sebagai orang timur, justru disinilah kekuatan budaya kita. Artinya, kalau memakai pendekatan barat yang memakai rasio memang sulit bisa dimengerti. Kamar nomor 308 Samudra Beach Hotel itu terbuka untuk umum, terutama bagi mereka yang berniat semedi untuk tujuan tertentu. Bagaimana cara bekerjanya tidak bisa dijelaskan melalui rasio. Sekali lagi, itu persoalan batin karena cipta karya bangsa yang bisa didekati melewat rasa. Sekian review arsip dari saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan juga like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.